Salam sejahtera, salam sehat, salam penuh kerahiman Allah. Saudari dan saudara terkasih dimanapun Anda berada, saya Romo Yudo pada hari ini tanggal 5 September ingin menemani saudari dan saudara terkasih terutama untuk merenungkan sabda Allah yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala berkat-Nya. Dan mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami hamba-hambamu hendak mendengarkan sabdamu yang kekal yang akan kami renungkan pada hari ini. Bapa, bimbinglah kami selalu agar kami pun seperti halnya yang akan diwartakan oleh Rasul Paulus tetap dapat bersyukur atas karunia yang berlimpah yang terus Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, kami percaya Engkau mau hadir menemani kami dalam kondisi kami yang sekarang. Bimbinglah dan temanilah kami agar kami pun semakin setia kepadamu sebagai pembawa sabdamu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka jawab Yesus, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah, mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi malam saya membaca salah satu cerita singkat dari buku 100 Wisdom Stories from Around the World dari Margaret Schiff yang mengumpulkan cerita-cerita kebijaksanaan. Dan ada sesuatu yang sangat menarik yang saya baca. Judulnya adalah Tanda Datangnya Pagi. Saya akan bacakan ini. Seorang rabi suatu hari bertanya kepada murid-muridnya tentang bagaimana seseorang tahu ketika malam telah berlalu dan pagi menjelang. "Ketika kamu bisa melihat binatang di kejauhan dan bisa mengenali apakah itu domba atau anjing." "Salah," jawab si rabi. "Lalu apa?" "Ketika kamu bisa melihat pohon di kejauhan dan bisa mengenalinya, apakah itu pohon ara atau pohon persik?"
Salah, jawab si rabi. Lalu apa? Tanya murid-muridnya penasaran. Jadi kapan itu pagi? Sang rabi tersebut menjawab, ketika kamu dapat melihat muka dari sesama manusia dan melihat mereka sebagai saudaramu sendiri dan bukan lagi sebagai musuhmu. Disitulah pagi. Karena sebelum kamu dapat melakukannya, tidak peduli jam berapa, berarti hari itu masih malam. Saudari dan saudara terkasih, tentu cerita tersebut ingin mengatakan pentingnya kita melihat sesama bukan sebagai musuh, kompetitor, tetapi sebagai seorang sahabat, partner yang dapat mengajak kita menjadi lebih baik lagi. Dan pada hari ini, terutama tadi dalam bacaan Injil, kita melihat bagaimana sikap Yesus sendiri yang ingin mengarahkan murid-muridnya untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam memahami sesuatu. Kita akan melihat, merenungkan bersama bacaan Injil ini juga dalam 3 bagian, yaitu tentang latar belakang sehingga kita bisa masuk ke dalam sebuah penafsiran atau renungan dan relevansinya, itu bagian ketiga. Maka bila kita melihat bacaan Injil dari Lukas bab 6 ayat 1-5, dalam berbagai ilmu tafsir disebutkan bahwa bacaan ini atau perikop ini adalah bagian dari narasi tentang karya Yesus di Galilea. Jadi ada beberapa bagian yang akan disebutkan atau dikisahkan oleh Lukas, terutama di dalam Lukas 6-11 untuk karya-karya Yesus di Galilea. Bila kita baca-baca ayat sebelumnya dan menempatkannya pada struktur penulisan dari Lukas sendiri, kita melihat bahwa karya-karya Yesus itu sendiri sudah menuai banyak perhatian, banyak atensi dari beberapa pihak. Banyak orang mulai berdatangan, banyak orang mulai mengikuti Yesus, tetapi juga banyak pemimpin-pemimpin agama, terutama di sini adalah ahli-ahli Taurat dan juga kaum-kaum Farisi, itu mulai melihat-lihat sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesus. Tak jarang karya-karya Yesus itu menuai kontroversi atau pertikaian dari orang-orang tadi. Karena apa? Karena yang ia lakukan, yang ia ajarkan bukan sesuatu yang biasa pada zaman itu, tetapi sesuatu yang mengusik kenyamanan dari banyak pihak, banyak aturan. Namun dalam setiap narasi kisah yang dituturkan oleh Lukas sendiri, ia memaparkan hal-hal yang mengajak orang untuk memahami lebih detail tentang tindakan dan tujuan dari karya-karya Yesus, bukan sekedar mengikuti aturan atau apa yang tertulis belaka. Dan latar belakang dari Injil yang baru saja kita dengar dari Lukas ini adalah murid-murid Yesus dan juga Yesus itu sedang melakukan perjalanan panjang. Dan mereka pada suatu hari Sabat berhenti sejenak di ladang gandum. Kita bisa membayangkan setelah perjalanan yang amat panjang, amat melelahkan,
Mereka memang butuh istirahat dan mereka memang istirahat, tetapi keadaan manusiawi juga mengikutinya, yaitu rasa lapar. Tentu karena lapar, mereka kemudian memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya, dan memakannya. Maka beberapa orang Farisi kemudian mempertanyakan hal ini. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Apakah Yesus melanggar hari Sabat atau tidak? Permasalahannya bukan ya atau tidak, tetapi adalah apa relevansi atau hakikat dari Sabat itu sendiri. Karena ada aturan juga yang menyatakan memang hari Sabat itu hari untuk berhenti, tetapi memungkinkan juga untuk beberapa kondisi hal itu harus dijalankan. Misalnya orang dalam perjalanan panjang yang menyangkut hidup dan mati seseorang, orang boleh melakukan sesuatu pekerjaan. Perdebatan mengenai Sabat seringkali terjadi dalam pelayanan Yesus. Dan perdebatan mengenai Sabat ini beberapa kali dilukiskan dalam Injil. Setelah perikop ini, ada banyak hal juga tentang hari Sabat yang dituturkan oleh Lukas. Bagi orang Farisi, Sabat adalah hari untuk berhenti dari segala kegiatan, segala pekerjaan, apapun itu. Hal itu mereka lakukan sebagai satu ungkapan syukur, ungkapan kesetiaan mereka pada hukum Musa. Aturan mengenai hari Sabat senantiasa mereka lakukan dan mereka wariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi ada satu hal yang seringkali mereka lupakan, yaitu tidak pernah dipertanyakan apa yang menjadi latar belakang dari hukum Musa tersebut dan apa hakikatnya, sehingga mereka bisa mengetahui kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dalam tanda kutip melanggarnya. Dan orang Farisi serta ahli Taurat hanya terfokus pada bagaimana untuk menaati hukum itu tanpa mempertanyakan tujuan, arah, ataupun kondisi-kondisi tertentu. Dan mereka terbuai hanya pada penegakan semata. Sehingga kadangkala kalau ada orang yang melanggarnya, mereka menilai orang itu salah dan patut dihukum tanpa mempertanyakan apa yang menjadi latar belakangnya. Poin inilah yang sebenarnya ingin disasar oleh Yesus sendiri, terutama dalam karya-karyanya. Maka kalau kita lihat latar belakang tersebut, kita bisa tahu permasalahan utama dari perikop ini bukan pada apakah Yesus melanggar hukum Sabat atau tidak, bukan itu, tetapi adalah apa yang menjadi relevansi atau hakikat dari hukum Sabat itu sendiri, dan kemudian bagaimana itu diterapkan sehingga orang tidak hanya sekedar ikut-ikut aturan tanpa tahu tujuan. Maka dari situ kita bisa kemudian menafsirkan bahwa perikop ini mengajak kita untuk memahami makna dari hari Sabat yang sesungguhnya. Di catatan pertama, Yesus melalui ladang gandum bersama muridnya setelah perjalanan panjang. Dan murid-muridnya memetik bulir itu, mengisarnya, lalu memakannya. Maka hal itu mendapat celaan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi Yesus menjelaskan makna dari hari Sabat itu sendiri. Ia tidak berhenti pada pemaknaan bahwa Sabat itu
total tidak melakukan sesuatu, tetapi mengajak orang untuk berpikir dahulu, mengapa ada aturan seperti itu? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan orang tidak melakukan Sabat seperti aturan mereka? Dalam upayanya itu, Yesus terlebih dahulu mengingatkan orang Farisi dan ahli Taurat, tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud di waktu ia dan pengikutnya dahulu lapar? Mereka juga pernah mengambil dan makan roti sajian yang jelas-jelas tidak boleh mereka makan kecuali oleh imam. Itu ada dalam 1 Samuel 21, 1-6. Kisah ini ingin menuturkan bahwa aturan diadakan untuk kebaikan bersama dan kebaikan masing-masing pribadi. Dengan kata lain, manusia hidup bukan demi menaati aturan hukum. Maka dijelaskan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka inti yang hendak Yesus jelaskan di sini bahwa orang tidak sepatutnya demi menjaga secara ketat aturan hukum atau untuk membuat aturan hukum itu bisa terlaksana sestrik mungkin, lalu tidak mengizinkan adanya perubahan sehingga orang lain dipersalahkan. Justru disitulah poin yang ingin disampaikan oleh Yesus dengan kisah Daud. Yesus bukan ingin dia itu membela diri, tetapi ingin memasukkan orang Farisi dan ahli Taurat yang tentu itu sangat paham dengan bacaan-bacaan dari kisah Daud. Lalu dia mengatakan bahwa Daud dan pengikutnya mengambil roti sajian. Karena apa? Karena Daud sedang diburu hendak dibunuh Saul dan kelaparan terjadi. Maka dia melakukan itu. Ada kondisi di mana menyangkut hidup dan mati seseorang, sehingga aturan itu menjadi tidak berlaku dalam kondisi tertentu. Maka inti dari Yesus ini adalah hendak menantang kehidupan keagamaan yang berkembang saat itu, yang dihasilkan tentu bukan bagi kebaikan orang, tetapi hanya demi menaati aturan atau hukum saja. Hal ini dilakukan Yesus agar dapat menyadarkan orang-orang zaman itu agar bertindak lebih daripada menaati saja atau ikut-ikut belaka. Seperti perkataan dalam Perjanjian Lama, hati yang bertobat barulah merupakan sebuah inti dan bukan murni untuk menyelesaikan ritual saja. Ritual hukum adalah sarana untuk sebuah hati yang bertobat, perubahan, transformasi, bukan sebaliknya. Dalam perikop ini, pelajaran atau kisah tentang hari Sabat sekali lagi menjadi fokus yang ingin diarahkan pada sesuatu yang lebih daripada apa yang tertulis, apa yang dilakukan turun-temurun. Dalam pembicaraan ini sekali lagi telah dinyatakan hari Sabat diadakan bagi manusia. Hari Sabat hendak membuat manusia mendapatkan kembali keindahan kehidupan seperti saat mereka diciptakan, secara khusus menghendaki umat Allah untuk menghormati kembali, menghargai kembali ciptaan, sehingga
ketika hari itu orang dapat berhenti sejenak mensyukuri karunia Tuhan dari penciptaannya sampai pada karunia kehidupan sekarang. Dan itulah sebenarnya maksud hari Sabat, mengapa mereka perlu berhenti dari kerjanya. Tetapi bukan untuk tidak melakukan sesuatu, tapi untuk mensyukuri karunia kehidupan. Maka dalam Keluaran 20 ayat 11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Di sini disebutkan hari Sabat, hari ketujuh, merupakan hari setelah Allah selesai menciptakan segala sesuatu. Menyatakan bahwa setelah Allah menciptakan, segala ciptaannya itu adalah hasil karya yang sempurna, yang baik adanya, dan hal itu perlu disyukuri. Itulah latar belakang mengapa adanya hari Sabat, hari yang dikuduskan untuk syukur. Dan Misnah, salah satu karya keagamaan dari orang Yahudi sendiri, menyebutkan bahwa inti hari Sabat adalah agar umat Allah itu mengingat kembali karya ciptaan yang begitu baik, sempurna. Maka dengan itu ia dapat melanjutkan karya dari Allah yang sudah dimulai secara baik adanya. Maka disitulah membuat orang yang memiliki kebutuhan dan orang yang kehidupannya rusak dapat memahami, menafsirkan ulang apakah inti kebenaran dari hari Sabat itu, agar mereka memiliki hati untuk kembali kepada rasa syukur, rasa yang dimana mereka mau untuk melanjutkan karya ciptaan, bukan sekedar total berhenti ketika melihat orang lain hampir mati. Apa relevansinya sebenarnya bagi kita semua, terutama untuk zaman ini? Aturan, hukum, atau apapun yang diciptakan itu memang penting, terutama dalam kehidupan bersama dengan tujuan keselamatan bersama dan pastinya keselamatan pribadi. Dan kita memang perlu untuk mematuhinya. Namun Injil hari ini mengajak kita untuk bersikap lebih daripada menaati, yaitu kita perlu untuk memahami apa yang menjadi tujuan dari hukum, aturan, atau apapun yang tertulis, atau tradisi juga bisa, dan latar belakang dari itu semua. Mengapa? Karena bila kita tidak memahami sampai pada titik itu, kita bisa salah-salah, terutama dalam bertindak, terutama dalam menilai semena-mena orang lain yang mungkin tidak melakukannya. Ataupun kita bisa menganggap orang lain itu sebagai suatu musuh atau ancaman karena tidak melakukan hal yang sama. Itu bahayanya. Dengan kata lain, bacaan Injil hari ini sesungguhnya mengajari kita bukan untuk melanggar hukum atau aturan demi kebaikan bersama. Bukan itu. Tetapi di sini sabda Yesus ingin mengajak kita lebih daripada ikut-ikutan dan ingin menyatakan pentingnya kebijaksanaan dalam menjalani hukum tersebut atau aturan tersebut dengan tahu pertama-tama tujuannya apa. Yang kedua adalah kondisi-kondisi macam apa yang memungkinkan
bahwa hukum itu dalam tanda kutip bisa tidak dilaksanakan. Karena kalau kita tidak sampai itu, sekali lagi, bahayanya kita bisa menjudge, menilai orang lain secara parsial, hanya satu sudut pandang saja dan kehilangan arah ketika kita mau melangkah. Mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan doa dan berkat dari Allah sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih dan kami bersyukur atas segala karunia kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami percaya Engkau akan menyertai, membimbing, menerangi hati dan budi kami, terutama untuk bersikap bijaksana dan rendah hati dalam hidup ini. Bapa, kami berikan seluruh hari kami kepadamu dan kami percayakan segala hari kami dalam penyelenggaraan tangan-Mu. Semoga persembahan kami ini bisa menjadi buah yang berharga, terutama dalam karya-karya-Mu di dunia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara terkasih senantiasa dilindungi, diberkati, dan disertai oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.